Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32 hanya sebuah rasa trauma dari masa lalu. Devan akhirnya bisa menghela nafas lega setelah mengetahui keberadaan Belinda. Tadi Devan memang bertanya pada Theo sesaat setelah Belinda pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya bukan sekali ini saja, tapi hampir setiap hari Devan selalu menanyakan lewat Theo tentang keadaan Belinda. Devan belum bisa move on? Ya, Devan mungkin tidak akan pernah move on dari Belinda. Devan tetap akan mencintai nona direktur itu sampai kapanpun. Kau belum tidur, Dev? Sapaan dari Clarissa langsung membuat Devan berbaring miring dan memunggungi wanita itu. Meskipun sudah 1 bulan tidur sekamar dan sah sebagai suami istri, namun Devan tak pernah mau menyentuh Clarissa. Devan tak akan sudi menyentuh wanita sialan itu. Devan benci dengan wanita sialan itu. Devan membencinya, Dev. Clarissa mengusap punggung Devan. Jangan menyentuhku. Bentak Devan galak yang cukup membuat Clarissa kaget, dan langsung mengangkat tangannya dari punggung Devan. Clarissa ikut berbaring dan memunggungi Devan. Wanita itu menangis dalam diam. Belinda sedang menonton televisi di ruang tengah saat Theo tiba di apartemennya. Malam, Nona Direktur. Celetuk Theo mencoba menyapa Belinda dengan sedikit berkelakar. Malam, Theo. Balas Belinda dingin dan sedikit malas. Theo langsung menuju ke dapur untuk mengambil piring dan sendok. Tak berselang lama, Theo sudah kembali ke ruang tengah dan duduk di samping Belinda. Kau harus makan dulu, Bel, ucap Theo seraya menyodorkan makanan yang tadi ia bawa pada Belinda. Belinda hanya menerimanya dan tak berucap sepatah kata pun. Nona direktur itu menikmati makan malamnya dalam diam. Jadi, kau tadi bilang akan pergi ke pesta? Tebak Theo setelah melihat gaun pesta yang masih dikenakan oleh Belinda. Aku tidak mungkin bilang kalau aku akan kabur, jawab Belinda ketus. Theo tergelak, dan mereka tidak curiga melihat kau ke pesta membawa tas sebesar itu. Tanya Theo lagi heran. Aku harus membawa piyama dan baju ganti. Aku tidak mungkin memakai bajumu. Sahut Belinda lagi masih ketus. Nona direktur itu meletakkan sendoknya dan menyudahi makan malamnya. Bel, itu belum ada setengah yang masuk ke perutmu. Tegur Theo menunjuk ke arah makanan Belinda yang hanya berkurang sedikit. Aku sudah kenyang, jawab Belinda yang kembali mengganti channel televisi. Kau harus makan lagi, Bel, lihatlah badanmu, kau kurus sekali. Sergah Theo merasa prihatin. Setelah pernikahan Devan dan Clarissa, Belinda memang semakin kurus dan tirus. Sepertinya batin nona direktur ini benar-benar tersiksa. Jangan memaksaku. Gertak Belinda mendelik tajam pada Theo. Baiklah terserah saja, aku sudah mengingatkanmu. Gumam Theo yang mulai kesal. Pria itu melahap makanannya tanpa selera. Namun karena perut Theo lapar, jadi ia tetap menghabiskan makanan di piringnya. Soal proyek kita yang di Bali, kapan akan dimulai?
Tanya Belinda mengalihkan topik pembicaraan. Masih 2-3 bulan lagi. Bukankah katamu aku yang akan ke sana sekalian mengurus kantor cabang kita yang di sana? Jawab Theo menuturkan rencana awal mereka. Aku berubah pikiran. Sergah Belinda cepat yang langsung membuat Theo nyaris tersedak. Bel. Theo mulai merasa ada yang salah. Aku akan pindah ke Bali dan mengurus kantor cabang kita yang di sana. Kau tetap di sini dan mengurus kantor yang di sini. Tutur Belinda mengemukakan rencananya. Bel, kau tidak sedang ingin kabur, kan? Theo menerka-nerka. Aku tidak akan bisa move on jika aku terus-terusan berada di kota ini, Theo. Cicit Belinda yang kembali menunjukkan wajah sendu. Aku hanya ingin bangkit dan memulai semuanya lagi dari awal. Tanpa Devan. Imbu Belinda lagi sembari menyeka air matanya yang menggenang di sudut mata. Aku tahu, Bel, aku tahu. Theo langsung merangkul sepupunya tersebut dan mencoba menyalurkan kekuatan. Kau pasti akan bisa bangkit dari semua keterpurukan ini, Bel. Kau wanita yang kuat. Imbu Theo lagi masih tak berhenti menyemangati Belinda. Berapa lama kau akan menetap di Bali? Tanya Theo akhirnya. Hanya sampai proyek selesai. Aku akan pulang sebelum Clarissa melahirkan. Jawab Belinda seraya menghapus air matanya. Theo mengangguk paham. Akan kuurus semuanya sebelum kamu pindah. Janji Theo pada Belinda. 4 bulan kemudian, Belinda memeluk Clarissa cukup lama. Jaga kesehatan, jangan terlalu lelah, dan makanlah dengan teratur. Nasihat Belinda memberikan pesan untuk Clarissa. Dan jaga baik-baik kandunganmu. Imbu Belinda lagi seraya mengusap perut Clarissa yang sudah tidak lagi datar. Kau juga jaga diri baik-baik di sana, Bel. Jangan terlambat makan, kau terlihat kurus belakangan ini. Clarissa mengusap punggung tangan Belinda yang memang semakin kurus dari hari ke hari. Hanya perasaanmu saja, aku memang sudah kurus sejak dulu. Kilah Belinda cepat. Kau akan pulang saat aku melahirkan? Tanya Clarissa sekali lagi meminta kepastian. Tentu saja aku akan pulang. Aku juga ingin melihat calon keponakanku saat lahir nanti. Jawab Belinda seraya mengukir senyum di bibirnya. Clarissa memeluk Belinda sekali lagi. Maafkan aku, Bel, sesal Clarissa yang kembali meratapi rasa bersalahnya. Semuanya sudah berlalu, kau akan menjadi seorang ibu sebentar lagi. Jadi jangan cengeng. Nasihat Belinda sekali lagi seraya menghapus air mata yang meleleh di kedua pipi Clarissa. Clarissa hanya mengangguk patuh. Belinda ganti berpamitan pada Bu Devi dan Pak Lukman. Bele titip Clarissa, Pak, Bu. Kami pasti menjaga Clarissa dengan baik, Bel. Ucap Bu Devi menenangkan. Kau akan menetap di Bali? Gantian Pak Lukman yang bertanya. Belinda menggeleng. Hanya sampai proyek selesai, Pak. Setelahnya Belinda akan pulang lagi ke sini. Mungkin sebelum Clarissa melahirkan Belinda sudah kembali ke sini. Jelas Belinda yang langsung disambut Pak Lukman dengan sebuah anggukan.
Semoga kau akan bertemu pria baik di sana, Bel. Jodoh siapa yang tahu? Ujar Bu Devi lagi sembari mengusap punggung Belinda. Belinda hanya tersenyum dan mengaminkan dalam hati doa ibu dari Devan tersebut. Berbeda dengan Devan yang harus mengepalkan tangannya dengan erat saat mendengar kata pria lain untuk Belinda. Devan merasa masih belum rela jika Belinda harus menjadi milik pria lain. Dev. Suara lembut Belinda langsung meluruhkan semua emosi di dada Devan. Nona direktur itu memeluk Devan dengan hangat. Ah, inilah pelukan yang selalu Devan rindukan selama ini. Bolehkah Devan memintanya lebih lama? Tolong jaga Clarissa dan kandungannya, Dev. Pesan Belinda sedikit memohon. Aku tahu kau membenci wanita itu. Tapi anak yang sekarang dikandung Clarissa itu adalah anakmu. Darah dagingmu, jadi mulailah untuk menyayanginya. Atau setidaknya mulailah untuk peduli padanya. Ucap Belinda panjang lebar menahan sesak yang kembali merambati hatinya. Aku akan berusaha, tapi aku tidak mau berjanji. Jawab Devan dengan suara bergetar. Karena aku hanya akan mencintaimu sampai kapanpun, Belle. Imbu Devan lagi yang cukup keras untuk bisa didengar oleh Clarissa. Belinda hanya diam dan tidak menjawab lagi. Nona direktur itu cepat-cepat mengakhiri pamitannya. Setelah Theo memberi kode kalau mereka harus ke bandara sekarang, mobil yang membawa Belinda dan Theo sudah melaju meninggalan rumah Devan. Devan hanya mematung di teras rumahnya, menatap pada mobil Belinda yang akhirnya menghilang di ujung jalan kompleks. Aku masih berharap kita akan bersatu suatu hari nanti, Belle. Aku akan selalu mencintaimu, sampai kapanpun. Sudah 1 bulan sejak Belinda pindah ke pulau ini. Kesepian adalah teman Belinda sehari-hari di sini. Sudah biasa, Belinda sudah terbiasa dengan semua kesepian dan rasa sakit ini. Belinda menyesap minuman di hadapannya, sambil netranya menikmati deburan ombak yang berkejar-kejaran di pantai. Tak jauh dari tempat Belinda duduk, musik mengalun dari panggung kecil di bagian depan resto yang berkonsep outdoor tersebut. Seorang penyanyi sepertinya akan kembali membawakan sebuah lagu. Belinda tersenyum kecut mendengarkan lagu yang baru saja dibawakan oleh penyanyi tersebut. Seolah merasa tersindir, tapi lagu itu memang benar-benar sesuai dengan hati. Dan perasaan Belinda saat ini, sendirian. Suara menyebalkan itu lagi. Kenapa pria ini selalu ada di mana-mana? Nick yang mengenakan kemeja pantai berwarna biru duduk di kursi kosong di depan Belinda. Pria itu membuka kacamata hitamnya dan tersenyum pada Belinda. Masih mau menyangkal perceraianmu dengan Devan? Tanya Nick lagi menyelidik, atau mungkin menyindir. Bukan urusanmu. Jawab Belinda malas. Nona direktur itu meneguk minuman di gelasnya hingga tandas. Mengabaikan sikap feminine yang seharusnya ia jaga di depan Nick, Belinda beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan Nick sialan. Namun sepertinya Nick Gay itu masih belum menyerah, dan malah mengikuti langkah Belinda sekarang. Bel, panggil Nick seraya meraih lengan Belinda. Lepaskan, Nick, carilah wanita lain untuk menjadi kekasihmu atau menghangatkan ranjangmu. Bentak Belinda dengan nada galak. Dan jangan coba-coba untuk menggangguku.
Ucap Belinda sekali lagi seraya menuding ke arah Nick. Belinda tidak mengerti kenapa mendadak dirinya ingin membentak Nick. Dan meluapkan semua emosinya pada pria ini. Nick hanya tersenyum kecut mendengar bentakan Belinda tadi. Sudah selesai, kau masih bisa memarahiku atau membentakku jika memang itu bisa melegakan hatimu. Kata-kata Nick cukup bisa membuat Belinda terperangah. Ada apa dengan pria ini? Maaf, jika kata-kataku barusan menyinggungmu. Aku benar-benar tak bermaksud. Emosi di dada Belinda sudah berangsur-angsur turun. Aku hanya tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosiku sendiri. Seharusnya aku tidak marah padamu atau membentakmu, Nick. Maaf, ucap Belinda sekali lagi dan langsung berlalu meninggalkan Nick. Bel, panggil Nick lagi. Pria itu menyusul Belinda dan menyamakan langkahnya dengan langkah Belinda. Dua direktur muda itu berjalan beriringan di atas pasir putih di pinggir pantai. Menikmati angin malam yang bertiup lumayan kencang. Kau tahu, emosi, rasa marah, dan kekecewaan itu seperti sebuah bom waktu. Jika kau hanya memendamnya, lama-kelamaan ia akan meledak dan menjadi tak terkendali. Ujar Nick menerangkan sebuah teori. Aku tidak sedang memendam apapun. Gila Belinda seraya menatap jauh ke deburan ombak yang datang silih berganti. Kau memendamnya, sahut Nick sok tahu. Kau memendam kemarahan dan kekecewaan pada adik kesayanganmu, tapi kau tidak bisa meluapkannya. Karena rasa sayangmu yang terlalu besar pada Clarissa, imbu Nick lagi yang sontak membuat Belinda kembali menatap marah pada Nick. Kenapa kau lancang sekali menyelidiki kehidupan pribadiku, Nick? Sergah Belinda merasa tak terima. Aku memujamu, jawab Nick enteng. Bukankah sudah kubilang untuk mencari saja wanita lain, yang bisa kamu puja dan kamu berikan rayuan gombalmu? Yang setinggi puncak Everest itu, emosi Belinda kembali meluap-luap. Tentu aku akan melakukannya, jika saja aku bisa, jawab Nick tersenyum kecut. Alasanmu tentang alergi pada wanita itu sudah basi, Nick. Aku tidak akan pernah percaya. Gertak Belinda seraya berdecih. Beberapa orang memang tidak akan mempercayai sesuatu. Sebelum mereka membuktikannya sendiri, sahut Nick sok bijak. Belinda mengerutkan kedua alisnya. Mendadak Belinda jadi penasaran dengan pria di hadapannya tersebut. Kau pernah ke klub malam, Nick? Tanya Belinda memasang raut wajah serius. Jika maksudmu klub malam khusus, kedua telunjuk Nick membentuk tanda kutip. Aku pernah masuk beberapa kali bersama Samuel, lanjut Nick sedikit ragu. Tapi kau tenang saja, meskipun Samuel pernah beberapa kali memintaku menjadi kekasihnya. Aku selalu menolak, ujar Nick lagi yang semakin membuat Belinda mengernyitkan dahinya. Belinda tiba-tiba ingat pada kelakar Theo waktu itu, tentang Nick yang merupakan kekasih dari Samuel. Jadi hubungan macam apa sebenarnya yang hendak dijalin Samuel bersama Nick? Hubungan antara dua pria, hubunganku dengan Samuel hanya sebatas bos dan asisten. Sama seperti kau dan Theo,
Sambung Nick lagi yang seakan sedang meyakinkan Belinda. Bagaimana dengan klub malam seperti itu? Belinda menunjuk ke arah sebuah klub malam yang masih ada di kawasan pantai tersebut. Itu adalah klub malam biasa, di mana pria dan wanita-wanita yang memakai baju kurang bahan berbaur dengan bebas. Bulu kuduk Nick mendadak meremang saat membayangkan dirinya masuk ke tempat itu. Bagaimana jika kita membuktikan ucapanmu tentang kau yang alergi pada wanita itu, malam ini? Belinda mendadak mendapat ide. Nona direktur itu menggeret lengan Nick menuju ke klub malam yang tadi ia tunjuk. Bel, kita bisa membuktikannya di tempat lain. Kita tidak harus masuk ke sana. Nick berontak dan wajahnya berubah pucat pasi. Bukankah katamu seseorang baru akan percaya pada satu hal setelah ia membuktikannya sendiri? Belinda mengulangi kata-kata sok bijak Nick beberapa menit yang lalu. Tapi tidak harus ke tempat seperti ini, Bel. Nick mulai panik. Belinda menatap pada Nick yang kini wajahnya benar-benar pucat pasi. Ada apa dengan pria ini? Belinda dan Nick sudah sampai di depan pintu sebuah klub malam. Belinda yang melihat wajah pucat Nick, segera melepaskan cengkeraman tangannya di lengan pria tersebut. Pulanglah, kalau kau memang tidak mau masuk, Nick. Aku akan masuk sendiri. Ucap Belinda akhirnya sedikit iba pada Nick. Belinda langsung melenggang masuk ke dalam klub malam itu bersama para tamu lain. Nick yang tadinya ingin berbalik dan pulang, mendadak mengurungkan niatnya saat melihat beberapa lelaki hidung belang yang menggoda wanita-wanita di depan klub. Para lelaki itu bahkan mentowel-towel wanita yang berpapasan dengan mereka sesuka hati. Nick jadi membayangkan, jika para pria brengsek itu juga melakukan hal yang sama pada Belinda. Yang tadi hanya mengenakan gaun selutut tanpa lengan. Tidak, tidak, tidak. Nick harus melindungi Belinda. Nick melesat masuk dengan cepat ke dalam klub malam tersebut. Pria itu mengedarkan pandangannya ke setiap sudut klub, yang sudah hampir penuh sesak oleh manusia dengan beragam bentuk dan penampilan. Mungkin karena ini malam minggu, jadilah banyak wisatawan dan mungkin warga lokal yang berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mencari hiburan. Nick kembali fokus ke tujuan awal dia masuk ke sini. Mencari Belinda yang tadi mengenakan baju terusan warna emerald. Di mana wanita itu? Saat mengarahkan pandangannya ke meja bar panjang, Nick mendapati Belinda yang sedang duduk di salah satu kursinya. Dan menatap kosong ke arah lantai dansa, di mana banyak manusia yang sedang berjoget mengikuti alunan musik yang memekakkan telinga. Nick segera menghampiri Belinda, namun saat tinggal beberapa langkah lagi, dua orang wanita yang memakai baju kurang bahan mendekati Nick dan membelai-belai pria itu. Oh tidak, sialan. Hai, tampan, sedang mencari teman? Tanya salah satu wanita yang mengenakan baju berwarna merah terang. Maaf, sorry, jangan menggangguku. Nick mulai gemetar. Oh, ayolah, jangan jual mahal. Kau pasti ingin bersenang-senangkan di sini. Koma. Wanita satunya yang mengenakan baju merah muda gantian menggoda Nick. Dasar brengsek, tolong menjauh, nona-nona.
Nick terus menampik tangan dua wanita gatal itu dari tubuhnya. Rasa geli, jijik, mual, dan pusing mendadak memenuhi kepala Nick. Kenapa kau pucat begitu? Kau seperti tidak pernah bertemu wanita saja. Si baju merah masih tak berhenti menggoda Nick. Menjauh saja, oke. Nick mulai hilang kesabaran. Pria itu terhuyung mundur hingga menabrak meja bar. Wajah Nick sudah sangat pucat dan ketakutan. Belinda yang duduk tak jauh dari Nick langsung beranjak dari duduknya. Dan mendekati Nick yang masih bersandar di meja bar dan menatap linglung ke sekitarnya. Apa kau sakit, tampan? Dua wanita tadi kembali menggoda Nick. Mundur, aku bilang mundur. Setengah berteriak Nick memberi isyarat pada dua wanita gatal itu untuk mundur dan menjauh. Nick, kau kenapa? Belinda yang melihat wajah pucat pasi Nick langsung mendekat ke arah pria tersebut. Hei, Nona, dia sudah menjadi milik kami. Jangan sembarangan mengambilnya begitu. Wanita berbaju pink menegur Belinda yang hendak memapah Nick. Aku tunangannya, jadi kalian yang jangan sembarangan mengganggunya. Gertak Belinda galak. Dua wanita tadi langsung mundur dan pergi meninggalkan Nick masih sambil berbisik-bisik. Nick, kau baik-baik saja? Tanya Belinda khawatir. Tapi sepertinya ini adalah sebuah pertanyaan bodoh. Wajah pria ini begitu pucat dan dia gemetaran. Jadi mana mungkin Nick baik-baik saja? Bisa kita pulang, Bel? Nick bertanya dengan terbata-bata. Ya, ayo, aku akan mengantarmu pulang. Jawab Belinda yang sekuat tenaga memapah tubuh raksasa Nick untuk bangkit berdiri. Merepotkan saja. Dengan langkah terlatih. Akhirnya Belinda berhasil memapah Nick keluar dari klub malam tersebut. Jarum jam sudah hampir menunjukkan waktu tengah malam. Kau menginap di mana, Nick? Tanya Belinda yang sudah selesai memasangkan sabuk pengaman ke tubuh Nick yang masih gemetaran. Di villa pribadiku. Nick menyebutkan sebuah alamat. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang, ucap Belinda sebelum menutup pintu mobil. Belinda segera masuk ke kursi pengemudi, dan melajukan mobil ke alamat yang tadi disebutkan oleh Nick. Setelah berjibaku dengan jalanan yang padat merayap karena ini malam minggu. Mobil Belinda akhirnya tiba di villa pribadi milik Nick. Mewah dan besar. Semua barang milik Nick sepertinya memang tidak jauh-jauh dari dua kata tersebut. Kau bisa turun sendiri? Tanya Belinda yang sudah membuka sabuk pengamannya. Ya, jawab Nick singkat. Pria itu ikut membuka sabuk pengaman yang tadi dipasangkan oleh Belinda. Nick membuka pintu mobil dan segera keluar lalu melangkah masuk ke vilanya. Meskipun langkahnya masih terlatih dan sedikit terhuyung. Dengan sigap, Belinda kembali memegangi tubuh raksasa itu agar tidak jatuh dan mencium lantai. Setelah Nick membuka kunci, mereka berdua segera masuk ke dalam. Dan Belinda mendudukkan Nick di sofa panjang yang ada di ruang tengah. Netra Belinda langsung bisa menangkap keberadaan dapur, yang terlihat dengan sangat jelas dari ruang tengah. Nona direktur itu berinisiatif untuk membuatkan Nick teh hangat agar pria itu agak membaik. Minumlah, Nick. Belinda menyodorkan secangkir teh hangat untuk Nick.
Bel, maaf aku jadi merepotkanmu, ucap Nick sebelum menyesap teh di cangkirnya. Jadi, apa yang sudah terjadi? Apa kau jadi pucat begini hanya karena dua wanita gatal tadi? Tanya Belinda masih antara percaya dan tidak percaya. Sebenarnya aku juga sedikit mual dan pusing. Karena dua wanita sialan tadi. Rasanya, Nick memasang wajah antara geli dan ngeri. Apa ini sebuah penyakit atau kelainan? Belinda masih tak mengerti. Hanya sebuah rasa trauma dari masa lalu. Lirih Nick yang raut wajahnya berubah menjadi kecut. Tapi ngomong-ngomong, aku juga seorang wanita, Nick. Dan aku rasa baju yang aku kenakan juga tak jauh berbeda dari dua wanita tadi. Apa kau juga mual dan pusing saat di dekatku? Tanya Belinda masih bingung. Tidak sama sekali. Aku juga bingung. Kenapa reaksi alergi itu tidak bekerja saat aku berdekatan denganmu? Jawab Nick yang ikut-ikutan bingung. Belinda bisa saja membantah teori aneh Nick ini. Tapi saat Belinda kembali mengingat reaksi Nick di klub malam tadi, sepertinya alergi Nick pada sosok makhluk berjenis kelamin perempuan memang benar adanya. Kau sudah baik kan? Belinda menepuk pipi Nick untuk memastikan kalau pria itu tak lagi pucat, mual, ataupun pusing. Nick dengan cepat meraih tangan Belinda yang masih ada di pipinya. Ya, aku sudah baik kan, Bel? Bersambung.